what I want the most in my life. They say you're out of my league, but I don't give a damn. No, deep down I know you want it. You wanna take a leap and jump in. Oh. You wanna fall in love. You get me spinning, wouldn't it be awesome if you... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, saya Jami Saraswati dari SDN Pager 1, CDP Angkatan 10. Nah, di sini saya mendapat tugas sesuai dengan LMS untuk modul 3.1 tentang berbagi paradigma prinsip pengambilan dan pengujian keputusan. Di sini ada tugas untuk melakukan suatu analisis pada gini, Bu Mahmuda sebagai kepala sekolah di SDN Pager 2. Nah, di sini proses pengambilan keputusan yang berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari dalam paradigma dan prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolahnya Ibu. Ya, silakan Bu Jami. Untuk itu yang pertama yang ingin saya tanyakan, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral selama ini? Langsung itu nih, pertanyaannya mengatasi permasalahan dilema etika nih. Kalau kita bicara mengatasi permasalahan dilema etika atau rujukan moral, sebelum kita menyelesaikan, kita harus melakukan identifikasi dulu, melakukan observasi dulu. Itu permasalahannya masuk ke rujukan moral, apa masuk ke dilema etika, seperti itu Bu. Jadi harus ada langkah awal dulu untuk mengklasifikasikan itu masuk yang mana. Jadi kita harus identifikasinya, mengklasifikasikan masalah-masalah itu masuk di dilema etika atau rujukan moral. Untuk yang kedua Bu, nah di sini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu yang terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mempunyai nilai kebajikan. Otomatis kan di sini kita ada kebingungan atau kebimbangan karena sama-sama punya nilai kebajikan. Nah, bagaimana kita untuk menyikapi, memutuskan di antara itu? Kalau bicara benar sama benar, ini yang membuat kita bingung, membuat kita itu dilema. Nanti kan buah si malakama ngoten ini. Nah, untuk itu kita harus ada beberapa tahapan, harus ada beberapa hal yang kita pertimbangkan, dan dua hal yang harus kita pertimbangkan untuk menentukan ketika ada dua hal yang sama-sama benar, tapi kita harus memilih. Maka kalau saya sendiri, saya patokannya dua hal ini Bu, manfaat dan ketidakbermanfaatannya. Kalau dua hal ini sama-sama benar tapi manfaatnya yang satu hal ini lebih banyak, maka itu yang harus kita ambil dan kita jadikan untuk patokan dalam mengambil keputusan. Begitu Bu Jami. Jadi dua hal itu. Jadi kita ini juga buat pembelajaran buat saya juga Bu. Jadinya kita memang kalau dipertimbangkan kan sama-sama benar ya, sama-sama pertimbangan. Jadi di segi manfaat, segi manfaat dan ketidakbermanfaatannya harus yang paling sedikit. Terus jangan lupa yang paling banyak mengandung menguntungkan atau tidak merugikan beberapa pihak, itu juga menjadi salah satu pertimbangan selain dua hal itu Bu. Terima kasih. Untuk selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya dilakukan selama ini dalam pengambilan keputusan tersebut? Untuk pengambilan keputusan, ketika kita bicara langkah, maka ada tahap 1, tahap 2, tahap 3 dan seterusnya Bu.
pertama saya akan melakukan analisis sendiri, melakukan identifikasi sendiri, melakukan observasi sendiri. Kita lihat dulu sebelum kita melibatkan banyak pihak, apakah itu masalahnya berat apa tidak. Ketika masalahnya itu termasuk kategori berat, maka ada beberapa pihak yang harus kita libatkan. Maka kita juga harus menyusun rencana bagaimana kita bertemu untuk melakukan musyawarah, untuk berkoordinasi dengan warga sekolah. Setelah kita bertemu, kita melakukan analisis bersama apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita selesaikan bersama dari beberapa permasalahan itu. Setelah melakukan pertimbangan-pertimbangan tadi, mengklasifikasikan kebermanfaatan dan ketidakbermanfaatannya, maka yang selanjutnya ini pengambilan keputusan berdasarkan saran-saran dari beberapa warga sekolah tadi. Jadi itu beberapa langkah yang harus kita lalui atau prosedur yang biasanya saya lakukan. Kalau misalkan itu masalahnya tidak terlalu berat dan itu bisa diselesaikan cukup dengan saya dan yang bersangkutan, maka ya tinggal melakukan identifikasi masalahnya apa, terus mengklasifikasikan, kita musyawarahkan hanya berdua, sudah selesai nih, sudah, nggak usah sampai mengumpulkan beberapa pihak gitu. Tergantung kondisi masalah, iya, identifikasi dan observasinya yang didulukan ini mengarah kemana. Iya Bu. Untuk yang selanjutnya di sini Bu, hal-hal yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Pada kasus-kasus dilema etika yang efektif. Ya. Kalau kita bicara CGP, kita sudah diajarkan di CGP untuk kembali lagi kepada diri kita sendiri. Jangan memandang ke orang lain dulu atau menyalahkan orang lain dulu, tapi kita melakukan refleksi dulu ke kita. Apa yang kurang dari kita, apa yang belum benar dari kita benerin dulu, kita benahi dulu, baru kita ke orang lain. Nah, setelah itu kita bisa memposisikan diri untuk mengambil keputusan itu yang benar bagaimana dari hasil refleksinya kita. Yang kedua, kita harus tetap menjaga hubungan baik, saling mengerti, saling memahami. Ngalah itu kan apa ya, tidak bisa kita egois, tidak bisa kita hilangkan. Terus melakukan komunikasi itu harus baik, harus efektif, dan tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Kalau ada sesuatu yang kita tutupi, itu akan menjadi bom waktu gitu. Terus yang terakhir, kita harus melakukan kolaborasi di sini artinya apa sih? Kita saling bertukar saran, kita saling bertukar pikiran untuk bisa menemukan satu kebijakan yang itu baik untuk seluruh warga sekolah. Begitu bicara. Berarti di sini KSE-nya berlaku ya Bu? Iya. Kesadaran diri dan manajemen diri itu yang pertama dilakukan. Jadinya betul, membangun hubungan dengan orang lain. Iya. Oke, yang paling efektif ya kembali ke diri sendiri semuanya Bu. Betul, bicara kembali ke diri sendiri. Oke, kita lanjutkan Bu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan untuk dilema-dilema etika yang selama ini pernah dialami? Tantangan untuk masalah berkaitan dilema etika adalah bagaimana caranya kita itu tidak membuat orang lain tidak nyaman dengan keputusan kita. Itu tantangan yang berat. Terus dan keputusan kita itu harus membawa manfaat untuk warga sekolah. Itu yang menjadi tantangan sangat luar biasa Bu. Nah, pengambilan keputusan ini juga kan melibatkan beberapa orang yang sama-sama sudah dewasa. Jadi dari beberapa orang yang sudah sama-sama dewasa ini, bagaimana caranya kita menjaga hubungan, menjaga perasaan dari keputusan yang kita ambil itu biar sama-sama nyaman. Itu tantangan yang saya rasakan dan itu berat. Soalnya dalam suatu komunitas ya, dalam satu Iya. pasti ada pro dan kontra. Betul. Dan beberapa karakter yang berbeda itu juga menjadi tantangan yang sangat luar biasa dalam pengambilan keputusan biasanya. Harus dipikirkan panjang. Pasti ada
ada saja untuk apa yang harus diselesaikan ke depannya, itu masih beruntun berarti Bu. Iya. Untuk selanjutnya Bu, di sini apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika yang misalnya dalam kasus-kasus atau yang pernah selama ini ada nih, itu bisa diselesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang mungkin Ibu selama ini jalankan? Kalau berbicara masalah itu datanya kan tidak diundang gitu. Seperti Jai Langkung masalah itu. Datang tak diundang, pulang tak diantar. Jadi itu kondisional Bu. Kita lihat dulu permasalahannya itu berat apa tidak, permasalahannya itu kompleks apa tidak. Kalau permasalahannya tidak kompleks, tidak berat, dan bisa diselesaikan saat itu juga, ya kita selesaikan saat itu juga, biar tidak berlarut-larut. Karena menunda satu pekerjaan itu sama dengan memberikan penderitaan yang berturut-turut untuk diri sendiri. Iya. Terus kalau seandainya masalahnya itu berat, maka harus ada beberapa prosedur yang kita lewati. Seperti yang saya jelaskan di depan tadi Bu. Jadi ada juga pengaturan jadwal untuk bertemu dengan beberapa pihak yang terlibat dalam permasalahan itu. Gitu. Soalnya butuh kolaborasi, Iya. untuk Kita butuh koordinasi bersama. Seperti itu. Memutuskan itu nggih. Jadi di sini tidak bisa sendiri untuk yang masalah-masalah yang kompleks. Selanjutnya Bu, apakah atau adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema ini? Kalau bicara faktor selain dari orang ya, itu pastinya ada yang menjadi pembantu kita untuk mengambil keputusan. Pengalaman itu yang pasti. Terus ketika kita sudah masuk CGP, di CGP itu ada beberapa materi yang bisa kita jadikan patokan, bisa jadikan kita sumber untuk mengambil keputusan, itu pasti ada. Terus juga dari hasil refleksi kita, itu juga sangat membantu. Terus kalau seseorang, pastinya ada di setiap lembaga, di setiap instansi orang yang memiliki peranan penting dalam pengambilan keputusan seorang pemimpin, itu juga pasti ada yang memberikan bisa jadi kalau pembina apa penasehat. Nah iya, penasehat, bisa jadi penasehat gitu, memberikan pertimbangan. Bu sebenarnya begini itu pasti ada biasanya, karena ada yang lebih berpengalaman, ada yang usia ada yang lebih sekut, otomatis paling enggak itu ada nasihat-nasihat atau biasanya itu arahan-arahan dasar dari pengambilan keputusan itu kan penting. Yang terakhir Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama pengambilan keputusan di rumah etika selama? Pelajaran globalnya yang bisa saya petik, tetap melakukan yang terbaik, karena yang terbaik itu nanti akan membawa kebaikan juga, bukan untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain, untuk lingkungan itu Bu. Terus pelajaran yang keduanya, belajar sabar, tidak egois, belajar ngalah. Ngalah bukan berarti kalah, ngalah bukan berarti kalah. Ngalah ini kan nantinya ada beberapa prosedur lagi yang harus kita lakukan untuk mencapai sebuah keputusan atau tujuan bersama yang tidak membuat banyak orang tersakiti atau tidak merasa nyaman gitu. Dari sini saya juga bisa mendapatkan banyak pengalaman, dapat merasakan ternyata alur untuk pengambilan keputusan dilema etika ini sesuai dari pengalaman-pengalaman yang Ibu sampaikan. Iya. Terima kasih Bu Sama-sama. untuk waktu dan tempatnya di sini. Sampai moga-moga saya bisa menyelesaikan tugas DGP Amin. dengan baik. Juga
semoga baik diberi dan lancar. kemudahan. Amin. Untuk kemudahannya dan Ibu juga sangat membantu dalam penyelesaian tugas ini. Terima kasih saya sampaikan. Sama-sama. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sama-sama, saya juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya untuk melengkapi tugas dari CGP Angkatan 10 Mbak, untuk tugas demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan dalam dilema etika. Jadi Abah sebagai kepala sekolah di SDN Pasir 1 ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, bagaimana Abah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus itu dilema etika atau rujukan moral? Ya, yang pertama saya harus menanyakan kepada guru-guru kelas maupun guru mapel. Itu kalau yang terjadi di sekolah. Tapi kalau yang di luar sekolah ya kita masih belum mampu untuk mengidentifikasi tentang etika moral yang dialami oleh anak-anak didik kita. Dan itu nanti perlu kerjasama dengan wali murid maupun orang-orang terdekat dari anak-anak. Jadi sementara ya kita telusuri dulu melalui guru-guru kelas. Ya, kemudian yang kedua kita menanyakan atau mempelajari tentang etika kesopanan anak itu melalui teman sejawat. Itu untuk mengidentifikasi. Baru kita data-data itu baru kita kumpulkan. Itu baru nanti kita dapat mengidentifikasi dari tingkat etika moral dari anak-anak atau anak didik kita. Dan itu yang dapat saya sampaikan. Jadi untuk menentukan itu perlu identifikasi dulu dan kolaborasi nggih. Identifikasikan. Nggih. Yang kedua, Pak, bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi misalnya di situ ada suatu masalah dengan dua kemungkinan keputusan yang sama-sama atau mengandung sama-sama benar, mengandung nilai moral. Misalnya, Mbak, terusnya ada suatu masalah anak, terus anak itu berprestasi, tapi dia tidak punya biaya untuk melanjutkan. Misalnya tidak punya biaya untuk untuk mengikuti ujian, misalnya ujiannya bayar. Nah, ini kalau di dalam dilema etika itu ada keadilan versus melawan dengan rasa kasihan. Nah, di dalam keadilan dia harusnya tidak boleh karena belum melengkapi administrasinya. Nah, kasihan karena memang dia anaknya berprestasi, karena terjadi ekonomi sehingga dia tidak bisa melengkapi. Nah, jadi yang ada dua sama-sama mengambil kebajikan. Bagaimana untuk mempertimbangkan? Kalau yang sesuai dengan contoh, jadi nilai keadilan itu menurut saya bukan itu. Jadi
dan jadi adil itu tidak harus sama menurut saya, jadi tidak harus sama. Nah, jadi kalau waktu itu misalnya anak yang tidak mampu dengan anak yang mampu, kita bayar yang sama, itu malah tidak adil menurut saya. Maka itu kita harus pertimbangkan. Jadi bukan karena itu, meskipun anak itu tidak berprestasi, tapi kalau memang itu anaknya nggak mampu, maka itu yang perlu kita pikirkan bersama. Jadi kita komunikasikan dengan para dewan guru. Kemudian kita juga memanggil, tidak lupa pula juga memanggil kedua orang tuanya atau orang tuanya, sehingga kita ajak komunikasi. Ya, sehingga nanti orang tua itu apa yang menjadi hambatan daripada kesulitan daripada anak itu. Nah, baru itulah nanti kita itu dapat mengambil sikap. Jadi kita itu tidak bisa justice bahwa anak itu tidak. Jadi perlu komunikasi dengan orang tua. Kadang-kadang kelihatannya nggak mampu, tapi sebenarnya orang tua itu meskipun kelihatannya nggak mampu, tapi dia punya ambisi besar dalam rangka membiayai anaknya. Nah, itu saya juga pernah merasa salah setelah tahu ya. Jadi saya justice bahwa anak itu nggak mampu. Kalau dibandingkan dengan orang tuanya tergolong yang paling nggak mampu. Tetapi dia dalam apa itu membiayai anaknya lebih bagus daripada yang lain. Untuk biaya anaknya itu lebih bagus dengan yang lain. Nah, makanya perlunya kita komunikasi dengan orang tua, juga dengan teman guru. Nah, maka itu fungsinya untuk memutuskan suatu permasalahan itu adalah komunikasi dan pendekatan. Itu yang ya. Dengan mengadakan komunikasi di sini yang utama adalah kita harus kemudian selanjutnya apa? Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Anda lakukan selama ini? Pada umumnya ya, jadi ini kan nilai ya. Nah, nilai-nilai itu kan banyak macam ya. Jadi untuk di SD sini sebenarnya kita sudah pada mengambil langkah. Ya, yang pertama dulu itu langkah kita yang pertama sudah pasti adalah kita komunikasi dulu dengan guru kelas maupun guru maba, termasuk dengan sekolah yang lain, termasuk dengan BPSD dan sebagainya. Pokoknya semua warga sekolah diajak komunikasi. Berikutnya sama memanggil orang tua. Yang ketiga adalah kita juga komunikasi dengan stakeholder yang lain. Ya, termasuk kita juga bekerjasama dengan apa itu pihak desa. Nah, yang baru-baru ini itu juga kita katakan kerjasama dengan pihak kepolisian. Itu juga salah satu kita dalam jadi
kepolisian kita. Allahumma salli wa sallim ala tantangan itu jangan kita itu adalah meskipun anak itu nakal kadang-kadang orang tua itu masih membela ya itu jadi kita itu orang tua itu nggak tahu kalau di rumah bagus di luar juga nggak bagus kita nggak tahu banyak orang tua itu masih banyak yang membela bahwa itu yang terbaik sehingga kalau di hadapan anak terus orang tua membela ya kita ya sudah lah untuk membenahi itu ya karena orang tua kurang kalau yang seperti itu kurang diajak kompromi dengan tua jadi harapannya kita itu semuanya sejalan jadi satu visi satu tujuan untuk membentuk etika atau akhlak anak itu menjadi suatu karimah itu antara guru dan orang tua bahkan masyarakat itu punya visi dan tujuan. Nah, selama ini kalau jika ada orang tua yang membela anaknya yang sebenarnya itu baik tapi dibela, maka itu menjadi tantangan kita. Hingga nanti tugas kita double sebenarnya. Jadi menyadarkan anak dan menyadarkan orang tua sebenarnya itu punya tugas ganda kita guru sebagai Jadi di sini perlu dukungan dari orang iya, tua. orang tua. Juga lagi kita juga bisa mengontrol lingkungan ya. Orang bisa mengontrol lingkungan. Sehingga lingkungan itu pengaruhnya sangat besar terhadap nilai dan moral anak itu. Jadi lingkungan juga itu kesulitannya juga. Kita menentang orang tua juga menentang untuk membina pengaruh lingkungannya juga besar ini juga. Jadi tantangannya saya yaitu yang utama yang paling berat adalah lingkungan. Kemudian apakah memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini, atau menyelesaikan di tempat atau masih memiliki jadwal prosedur untuk penyelesaian? Jadi kita untuk bukan menyelesaikan, tapi kita sifatnya mencegah ya, mencegah untuk membentuk etika anak itu lebih bagus. Kita program mengadakan kampung Jawa di SD ini. Itu adalah salah satu jalan cara untuk membentuk etika moral yang lebih bagus. Jadi di kurikulum sudah tercantum. Di situ ada beberapa kegiatan yang sebenarnya itu adalah dapat membentuk etika. Ya, di antaranya kampung Jawa. Sehingga anak terbiasa untuk bersopan santun, berbahasa yang santun kepada orang, kepada bapak ibu guru, kepada orang tua, kepada teman, kepada teman sejawat, kepada orang yang lebih tua. Di situ diajarkan pada anak-anak untuk berbahasa yang lebih santun. Insya Allah dan yakin bahwa anak kalau sudah terbiasa berbahasa yang santun, maka akan mengurangi dan dapat merubah anak untuk yang beretika lebih bagus. Jadi termasuk sholat secara
apa itu religius ya, diajak apa namanya sholat berjamaah itu salah satu. Nah, terus juga bapak ibu guru menyambut siswa di depan pintu itu adalah juga salah satu cara kita untuk mengajarkan santun kepada siswa. Gitu loh, ya. Jadi dari awal itu sudah ada komunikasi Sudah. meskipun hanya salaman itu nih Pak, dan menyapa saja. Jadi itu juga merupakan faktor-faktor yang mempermudah atau membantu. Bantu ya. Oke. Oke. Yang terakhir Pak, semua hal yang telah disampaikan dalam pembelajaran ini dari pengalaman yang diambil nih, apa pembelajaran yang dapat diambil? Apa yang kita laksanakan ini ya. Oke, Nah, jadi- jadi pembelajaran yang dapat kita ambil, satu, kita lebih dekat kepada orang tua murid, juga lebih dekat kepada anak, juga kita lebih dekat kepada teman-teman sama guru, sama warga sekolah. Jadi itu yang dapat kita ambil pelajaran dengan adanya beberapa langkah-langkah yang kita lakukan. Ya, jadi kita dapat lebih dekat berkomunikasi secara kekeluargaan dengan orang tua, ya, siswa, ya, warga desa, ya, apa sih, tokoh masyarakat, ya, itu, ya, termasuk stakeholder itu, ya, jadi lebih komunikatif lah, lebih dekat, lebih akrab dengan mereka itu. Oke. Jadi intinya kita harus berkolaborasi Pak. Iya, nggak bisa, Mengkomunikasikan. nggak bisa sendiri, selesaikan Oke, sendiri. oke. Harus berkolaborasi dengan berbagai pihak. Oke, matur nuwun Pak. Sama-sama. Itu yang bisa saya sampaikan dan terima kasih sama bantuan dan pengalamannya. Mohon Ya. maaf jika ada kekurangan. Oke. Ya, saya juga mohon maaf ya, mungkin apa yang saya sampaikan ada kekurangannya nanti ya, jangan tambah sendiri. Oke, oke. Matur sembahun. Ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey, like me, I love when you groove like that. Boy, can't you talk to me? It's what I want the most in my life. They say you're out of my league, but I don't give a damn. No, deep down, I know you want it. You wanna take a leap and jump in.